Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita akan memberikan apresiasi bagi adik-adik yang sudah semangat mengikuti ibadah online, mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dania dan teman-teman. Nah, kakak-kakak berharap adik-adik semua tetap bersemangat untuk mengikut Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. Grow, glow and go. 3G itu untuk grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah, I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita, D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan S, semangat sampai ibadah selesai. Nah, sebelum kita membuka ibadah kita, Kak Nanda akan berdoa bagi kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, kami masih ada hingga saat ini, bukti bahwa Engkau baik Tuhan. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Baik adik-adik, mari sama-sama kita bertepuk tangan. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik adik-adik, kita masih sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan Yesus adalah sukacita kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan kita memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku.
sukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita ya Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah, dititipkan ke orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita dengan fokus kita menyembah Tuhan. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air
setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersyukur pada hari ini kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tapi Kak Angel berharap adik-adik di rumah tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah adik-adik, kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik semua, sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penjagaan-Mu bagi setiap kami anak-anak 3G Kids Tuhan. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau menjamah hati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan. Kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami berserah di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita masih akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ratu Esther. Dia adalah orang yang sangat luar biasa adik-adik. Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi adik-adik. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah adik-adik, pada minggu sebelumnya kita telah mendengarkan bahwa Ratu Esther ini dia adalah orang yang sederhana, dia adalah orang yang biasa saja, tetapi Tuhan memakainya adik-adik dengan kerendahan hati. Dia pun terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti adik-adik. Dia adalah orang yang sangat luar biasa dengan kerendahan hati, dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Dia pun dikasihi oleh banyak orang adik-adik, oleh Raja Ahasuerus dan oleh pegawai-pegawai yang ada di tempat itu adik-adik. Nah adik-adik, Esther ini dia sebelumnya diasuh oleh Mordekai. Mordekai dan Esther ini adalah orang Yahudi adik-adik. Nah ketika Haman keluar dari kerajaan, orang-orang pun harus menghormati Haman. Tetapi ada seseorang yang tidak menghormati Haman, yaitu Mordekai. Dan itu sangat membuat Haman marah. Dan Haman pun merencanakan hal yang jahat untuk membunuh Mordekai. Karena dia tidak ingin membunuh satu orang, dia pun berencana untuk membunuh bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi adik-adik. Kemudian dia menggunakan berbagai macam cara. Dia pun berhasil mendapatkan persetujuan dari raja untuk membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi adik-adik. Nah ketika dia berhasil menyusun rencana tersebut, dan kemudian di cerita minggu lalu kita telah mendengar bahwa Mordekai dia menjadi sangat sedih. Kemudian dia berlari di sekitar istana dan kemudian dia menangis adik-adik. Dikatakan dia melolong-lolong sehingga tangisannya tersebut terdengar sampai ke telinga Esther. Dan kemudian adik-adik, Esther pun dia berencana untuk menjumpai raja agar perintah tersebut tidak dilaksanakan, agar bangsa Yahudi tetap diselamatkan adik-adik. Dan kemudian Esther meminta kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi beserta pegawai-pegawai Esther dan juga Esther, mereka berpuasa selama 3 hari dan setelah 3 hari pun Esther menjumpai raja adik-adik.
Nah adik-adik, di minggu sebelumnya kita telah mendengar bahwa raja dia tidak berkenan untuk menjumpai siapapun yang tidak ia panggil adik-adik. Nah Ester ini karena sudah lama dia tidak dipanggil, dia pun menjadi takut adik-adik. Tetapi dia kemudian mengandalkan Tuhan, dia berserah kepada Tuhan dan mereka pun berpuasa adik-adik. Pada hari ini cerita kita terambil dari kitab Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dan dilanjutkan pada pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Adik-adik duduk dengan tenang dan bersama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita ini yang sangat seru. Nah adik-adik, setelah 3 hari Ester dan seluruh orang Yahudi mereka berpuasa. Kemudian Ester pun dia menggunakan pakaian ratunya dan kemudian dia berdiri menghadap raja adik-adik. Nah adik-adik tahu ketika Ester berjumpa dengan raja, bagaimana tanggapan raja? Wah pasti adik-adik penasaran ya. Nah Kak Angel akan memberitahu ya. Nah adik-adik, setelah Ester menggunakan pakaian ratunya, dia pun pergi untuk menjumpai raja. Dan ketika raja melihat Ester, raja pun mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester. Itu pertanda adik-adik bahwa raja berkenan untuk dijumpai oleh Ester. Nah kemudian Ester pun menyentuh ujung tongkat emas itu dan Ester pun pergi untuk menghadap raja adik-adik. Nah adik-adik, kemudian bukan hanya raja berkenan untuk menjumpai Ester, tetapi adik-adik tahu raja pun bertanya kepada Ester, apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki daripadaku, apapun itu akan kuberikan kepadamu. Wah adik-adik, sangat luar biasa ya ketika Ester bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia berdoa dan berpuasa, dan ketika dia menjumpai raja, apa yang dia takutkan itu tidak terjadi adik-adik. Akan tetapi Tuhan membela Ester adik-adik. Kita lihat Ester sudah sangat takut karena jika orang yang tidak diperkenankan raja untuk menjumpai raja akan dikenakan hukuman mati. Tetapi di saat Ester sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan membela Ester dan adik-adik tahu, dan raja pun bertanya apa yang Ester mau. Semuanya itu akan diberikan kepada Ester. Bahwa Tuhan kita, dia Allah yang setia, dia tidak meninggalkan kita sendiri adik-adik. Di saat kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, di saat kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, adik-adik lihat seperti Ester, Tuhan membela Ester. Apa yang ditakutkan oleh Ester itu tidak terjadi karena dia percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Nah adik-adik, seperti itu pun kita. Mungkin pada saat ini kita sangat takut, kita terintimidasi oleh hal-hal yang terjadi, oleh kondisi saat ini, oleh COVID mungkin. Tetapi adik-adik, mari sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan dia adalah Allah yang baik, dia Tuhan yang baik, dia Bapa yang setia. Dia selalu menyertai kita semua adik-adik. Dan di saat kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membela kehidupan kita adik-adik. Nah di saat raja pun bertanya apa yang Ester mau, kemudian Ester pun berkata kepada raja, kiranya raja dan Haman berkenan untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Nah adik-adik, ketika Ester meminta untuk raja dan Haman menghadiri perjamuan tersebut, kemudian raja pun memanggil Haman dan raja dan Haman pun menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Wah adik-adik, Ester ini sangat luar biasa ya. Dia mengadakan perjamuan, dia mengundang raja dan Haman, dan kemudian dalam perjamuan itu pun dia ingin mengutarakan kepada raja apa yang Haman rencanakan adik-adik. Nah adik-adik, Ester ini sangat luar biasa ya. Dia menyusun segala rencana dengan baik agar bangsa Yahudi terselamatkan adik-adik. Nah adik-adik, kita pun belajar pada saat ini bahwa pelajaran firman Tuhan kita yang pertama, rencana Tuhan selalu
bagi keselamatan umatnya adik-adik. Nah adik-adik, bukan suatu kebetulan Ester menjadi ratu, tetapi Tuhan mengangkat Ester menjadi ratu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi adik-adik dari rencana jahatnya Haman. Nah adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan kita, dia sudah merencanakan hal besar di dalam hidup kita adik-adik. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu selalu untuk keselamatan umat Tuhan. Nah adik-adik, mari saat ini mari bersama-sama kita renungkan apa cita-cita adik-adik, apa masa depan yang ingin adik-adik capai. Nah adik-adik, mari sama-sama kita doakan hal tersebut, dan biarlah di saat Tuhan menggenapi janjinya kita mencapai masa depan yang kita impikan adik-adik, kita selalu mengingat bahwa apa yang telah kita capai itu pun harus memberkati orang-orang di sekitar kita, bukan hanya memberkati kita adik-adik. Dan biarlah orang-orang di sekitar kita pun merasakan kasih dari Tuhan, mereka pun percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kemudian di pasal yang ke-6 pada malam itu juga, raja ini dia sudah berada di kamarnya, tetapi dia tidak bisa tertidur adik-adik. Nah adik-adik, apa yang adik-adik lakukan jika adik-adik tidak bisa tidur? Mungkin adik-adik membaca buku, ataupun mungkin adik-adik bermain game, adik-adik bermain handphone, laptop. Nah adik-adik, berbeda dengan Raja Ahasveros ketika dia tidak bisa tidur, kemudian dia memanggil pegawainya, memanggil biduanda untuk membacakan pencatatan sejarah apa yang sudah terjadi pada masa-masa lampau di kerajaan tersebut. Nah adik-adik, kemudian pegawai tersebut dia membacakan sejarah dan Raja Ahasveros pun mendengarkannya. Dan adik-adik, ada satu kisah dalam pencatatan sejarah tersebut yang membuat Raja Ahasveros menjadi sangat penasaran. Adik-adik tahu apa ceritanya? Nah adik-adik, pada saat itu ada 2 orang pegawai yang mereka merencanakan hal yang jahat, yaitu ingin membunuh Raja Ahasveros adik-adik. Mereka menjadi marah kepada Raja Ahasveros oleh suatu hal, kemudian mereka pun merencanakan hal yang jahat. Mereka ingin membunuh Raja Ahasveros. Nah kemudian pada saat mereka merencanakan hal yang jahat tersebut, ada seseorang yang mendengarkannya, yaitu Mordekai adik-adik. Nah ketika Mordekai mendengarkan hal tersebut, Mordekai menceritakannya kepada Ratu Ester, dan kemudian Ratu Ester pun menceritakan hal tersebut kepada Raja Ahasveros. Dan ketika Raja Ahasveros mendengarkan hal tersebut, Raja Ahasveros pun menyuruh semua pegawainya untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut. Dan adik-adik, benar bahwa kedua pegawai tersebut, yaitu Bigthan dan Teres, mereka merencanakan hal yang jahat kepada Raja Ahasveros. Dan kemudian adik-adik, Raja Ahasveros pun memerintahkan agar kedua pegawai tersebut dibunuh adik-adik. Nah kemudian setelah Raja Ahasveros mendengarkan kisah tersebut, sejarah tersebut, Raja pun bertanya kepada pegawainya, apa yang didapatkan Mordekai karena telah memberitakan rencana jahat tersebut. Kemudian pegawai tersebut pun berkata bahwa Mordekai tidak mendapatkan apapun. Nah adik-adik, ketika Raja Ahasveros tahu bahwa Mordekai tidak mendapatkan apapun, Raja pun berniat untuk memberikan sesuatu kepada Mordekai adik-adik. Kemudian ketika Raja sedang berpikir apa yang ingin Raja berikan kepada Mordekai, Raja pun melihat ada seseorang yang berjalan di depan pintu. Kemudian Raja pun memanggilnya, dan ternyata itu adalah Haman adik-adik. Dan setelah Raja memanggil Haman, Raja pun bertanya kepada Haman, Haman, apa yang harus kulakukan kepada orang yang hendak kuhormati? Nah adik-adik, Haman ini dia adalah orang yang sombong. Ketika dia mendengarkan hal tersebut, dia pun berpikir, tidak ada orang di kerajaan ini, di tempat ini, yang kepadanya Raja harus hormati selain aku. Nah ketika Raja bertanya tentang hal tersebut, Haman pun dengan sangat tegas dia berkata kepada Raja, Raja, kepada orang itu hendaklah Raja memberikan pakaian yang biasanya Raja pakai, Raja memberikan kuda yang biasanya Raja pakai, Raja memberikan mahkota yang biasanya Raja pakai. Dan bukan hanya ketiga hal tersebut, biarlah orang tersebut dengan kudanya
Dia mengelilingi lapangan kota sehingga semua orang yang melihatnya berseru kepadanya. Beginilah yang harus dilakukan kepada orang yang raja menghormatinya. Nah adik-adik, ketika Haman memberikan ide tersebut, adik-adik tahu apa yang raja katakan? Raja berkata bahwa tepat sekali, lakukanlah semua yang engkau katakan itu kepada Mordekai. Nah adik-adik tahu ketika Haman berjalan di depan pintu, Haman sudah merencanakan hal yang jahat, yaitu Haman ingin membunuh Mordekai dan ia pun ingin memberitahukan hal tersebut kepada raja. Tetapi sebelum dia memberitakan niat jahatnya, Tuhan sudah terlebih dahulu membela Mordekai adik-adik. Tuhan pun menggerakkan hati raja dan raja pun mengangkat Mordekai sehingga Haman tidak mampu melakukan hal yang jahat itu kepada Mordekai adik-adik. Dan kemudian ketika raja menyuruh Haman untuk melakukan semuanya itu kepada Mordekai, Haman dengan sedih hati dia pergi kepada Mordekai dan dia melakukan semuanya itu kepada Mordekai adik-adik. Wah adik-adik, sangat luar biasa ya cerita firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Nah adik-adik, Kak Angel ingin memberitahukan kepada adik-adik semua bahwa jangan sekalipun kita merencanakan hal yang jahat kepada sesama kita. Karena Tuhan selalu menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Dan Tuhan akan membela orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang sungguh kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, apa pelajaran firman Tuhan kita yang kedua adalah pembelaan Tuhan tersedia saat kita melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu sulit adik-adik. Nah adik-adik, belajar dengan sungguh kita taat kepada Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Karena seperti Mordekai, ketika dia melakukan hal yang benar, ketika dia mendengarkan niat jahat dari Bigtan dan Teres, dia pun memberitahukan kepada Ester dan Ester memberitahukan kepada raja. Pada saat itu pun mungkin Mordekai belum mendapatkan apa-apa, tetapi di waktu yang tepat Tuhan mengangkat Mordekai adik-adik, dan adik-adik tahu dengan hal tersebut pun Mordekai diselamatkan dari niat jahat Haman adik-adik. Nah adik-adik, seperti itu pun kita, mungkin pada saat ini adik-adik kita berada dalam keadaan yang sulit, tetapi percaya kepada Tuhan adik-adik, karena Tuhan selalu membela orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang mau taat melakukan kehendak Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, di saat kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita taat, kita melakukan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan membela setiap yang kita lakukan, setiap langkah kita adik-adik. Percaya kepada Tuhan, mungkin kehendak Tuhan itu bisa melalui orang tua kita, orang-orang yang lebih dewasa, kakak-kakak kita, guru-guru kita. Nah adik-adik, apapun hal yang harus kita lakukan, jika itu baik adik-adik, lakukan itu dengan sungguh. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan haruskah aku melakukan ini? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Dan di saat kita melakukan dengan sungguh, maka Tuhan akan membela kita semua adik-adik. Di saat kita percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita semua adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Angel ingin mengingatkan kepada adik-adik semua sekali lagi apa yang kita pelajari, bahwa yang pertama, rencana Tuhan selalu untuk keselamatan umatnya. Dan yang kedua, pembelaan dari Tuhan selalu tersedia di saat kita taat melakukan kehendak Tuhan adik-adik, sekalipun itu sulit. Nah adik-adik pun jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-23 yang ada di bawah sini. Dan adik-adik pun jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya firman Tuhan kita pada hari ini memberkati adik-adik semua di rumah. Adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan, adik-adik melakukan setiap hal yang berkenan kepada Tuhan ya. Kak Angel harap adik-adik tetap bersukacita di rumah. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan
Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan dari masa kecil kami Tuhan, dari masa kecil anak-anak 3G Kids. Biarlah mampu percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Sebab rencana-Mu Tuhan yang besar itu ada di dalam hidup kami. Janji-Mu yang besar itu Tuhan ada di dalam hidup kami, dan itu selalu bagi keselamatan umat-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk berpegang kepadamu, percaya sungguh kepadamu Tuhan, sebab Engkau akan membela setiap kami Tuhan di saat kami taat untuk melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, sekalipun keadaannya sulit Bapa, tetapi kami percaya dengan sungguh kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang akan menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah hati-hati anak 3G Kids di rumah Tuhan. Biarlah dari masa kecil mereka Tuhan, mereka mengarahkan hidup mereka untuk dibentuk, untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak 3G Kids yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau melindungi mereka Tuhan. Terima kasih buat umur yang baru Tuhan, Engkau menjagai setiap langkah mereka Tuhan. Biarlah di umur yang baru ini mereka semakin mengasihi Engkau, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan, dan hidup mereka mempermuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi setiap anak-anak 3G Kids yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah dari masa kecil mereka ini mereka melihat pembelaan-Mu Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau membela kehidupan mereka Tuhan, dan mereka pun bersyukur kepada Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi setiap orang tua anak-anak 3G Kids Tuhan. Engkau jamah hati orang tua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mampu mengarahkan anak-anak 3G Kids Tuhan untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, untuk tetap setia mengikuti ibadah Tuhan sekalipun di musim yang sulit ini Bapa. Dan biarlah anak-anak 3G Kids semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau menolong setiap orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban-beban doa mereka Tuhan Engkau jawab sesuai dengan waktu yang terbaik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesabaran, hati yang taat kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi anak-anak 3G Kids. Biarlah mereka menjadi anak yang taat, dengar-dengaran Tuhan akan perintah setiap orang tua, akan perintah orang-orang yang lebih dewasa Tuhan, dan agar mereka Tuhan hidup di dalam kehendak rencana-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Adik-adik ibadah kita sudah selesai, mari mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara, menjagai, melindungi adik-adik semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik jangan lupa pembelajaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, rencana Tuhan selalu tentang keselamatan umatnya. Dan yang kedua, pembelaan Tuhan selalu tersedia kepada anak-anaknya yang selalu taat kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa juga menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh guru-guru ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.